37 bukti ilmiah terjadinya rekayasa terhadap video CCTV Cafe Olivier. Mengungkap kebenaran di balik manipulasi video CCTV Cafe Olivier, penanggung jawab Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya 2016, dan Krishnamurti, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016, dan pemanipulasi video ahli forensik digital Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Sebagai seseorang yang mempelajari bidang sinyal, citra, video digital selama 30 tahun ini dan sebagai saksi ahli forensik digital yang dihadirkan di persidangan Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016 lalu yang telah mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan forensik digital, sangat penting bagi saya, Dr. Englismon Hasiholan Sianipar, S.T.M.T. M. Eng, untuk mengungkap salah satu contoh manipulasi barang bukti digital paling kejam yang pernah terjadi dan disaksikan dalam sejarah baru-baru ini. Hal ini berkaitan dengan rekaman CCTV dari Cafe Olivier, yang telah menjadi objek serangkaian rekayasa terencana oleh dua individu yang berperan sebagai ahli forensik digital di dalam kepolisian, Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Tindakan mereka merupakan penghinaan yang nyata terhadap kebenaran dan keadilan di Republik Indonesia, yang memerlukan pemeriksaan komprehensif oleh Kapolri untuk mengungkap sejauh mana dampak penipuan dan kedustaan mereka. Rekayasa digital terhadap rekaman CCTV dari Cafe Olivier tersebut merupakan upaya yang jelas untuk memanipulasi apa yang sebenarnya terjadi dan untuk mengaburkan kebenaran. Melalui klaim keahlian mereka dalam bidang forensik digital, Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto menyusun konspirasi rekayasa yang sangat terperinci, di mana detail-detail penting dan peristiwa-peristiwa dalam rekaman CCTV tersebut secara sistematis dimanipulasi dan bahkan dihilangkan sama sekali. Manipulasi semacam ini berdampak luas melebihi batas ruang sidang. Dengan memanipulasi bukti digital, para ahli ini telah mengorbankan integritas sistem peradilan dan merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Tindakan mereka tidak hanya menghambat pencarian kebenaran dan keadilan dalam kasus spesifik Cafe Olivier, tetapi juga menimbulkan keraguan atas validitas bukti forensik dalam penyelidikan pidana secara lebih luas. Sebagai penjaga keadilan dan integritas dalam komunitas penegak hukum, Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka oleh publik. Tindakan mereka mewakili pelanggaran mendasar terhadap etika profesional dan tanggung jawab moral, yang semakin menunjukkan budaya penipuan dan impunitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam upaya membongkar rekayasa ini, timbul kebutuhan mendesak akan akuntabilitas dan transparansi dalam jajaran penegak hukum. Tindakan Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan yang ketat dan perlindungan yang sungguh-sungguh untuk mencegah penyalahgunaan teknologi forensik untuk tujuan yang jahat. Sebagai warga yang peduli dan pembela kebenaran dan keadilan, kita harus menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang dipercayakan untuk menjaga keadilan. Menjadi kewajiban bagi lembaga penegak hukum Indonesia dan otoritas yudisial untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap tuduhan manipulasi ini, memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab diadili atas tindakan mereka. Pengungkapan rekayasa rekaman CCTV di Cafe Olivier menegaskan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam bidang forensik digital. Upaya harus diperkuat untuk memperkuat standar praktik, meningkatkan metodologi forensik, dan melindungi integritas bukti digital untuk mencegah kasus manipulasi serupa di masa depan. Manipulasi rekaman CCTV dari Cafe Olivier merupakan kekeliruan hukum yang serius dan pengkhianatan kepercayaan publik. Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menuntut pertanggungjawaban, transparansi, dan reformasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk memastikan bahwa tindakan manipulasi yang sangat buruk seperti itu tidak pernah terulang. Melalui tindakan kolektif dan komitmen yang teguh terhadap kebenaran dan keadilan, kita dapat berusaha untuk memperbaiki ketidakadilan yang dilakukan dan mempertahankan prinsip-prinsip yang menjadi dasar masyarakat kita. Bukti 1, dua resolusi berbeda pada video CCTV 7 dalam interval waktu yang sama tanpa campur tangan manusia. Mustahil bagi kamera CCTV memiliki resolusi yang berbeda dalam interval waktu yang sama. Pukul 15.57 WIB, pukul 17.17 WIB. Bukti ini didapatkan dengan membandingkan metadata file video yang sama pada dua BAP, berita acara pemeriksaan, Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto.
Pada interval waktu ini, tepat sebelum Mirna Salihin tiba pada pukul 17.18 WIB, Muhammad Nuh Al-Azhar mengaburkan semua gerakan Jessica Wongso di meja 54 dan membuat gerakan buatan lewat penurunan resolusi frame, downscaling, dari ukuran sebenarnya 1920 x 1080 pixel, 1080p, menjadi 960 x 576 pixel, 960H. Namun, dengan video yang sudah dikaburkan inilah, Jessica Kumala Wongso justru dituduh melakukan setidaknya 6 aktivitas. Pada pukul 16:28 menit 20 detik WIB, Jessica Kumala Wongso memindahkan centerpiece ke ujung meja. Pada pukul 16:28.20, terdakwa mengambil centerpiece dudukan menu tadi yang di depan meja dibawa ke ujung meja. Oh sebentar. Pada pukul 16:28 menit 40 detik WIB, Jessica Kumala Wongso dituduh menggeser satu tas ke ujung meja, sejajar dengan tas-tas lainnya di atas meja. Dapat diperhatikan bahwa dengan algoritma motion analysis, objek-objek lainnya dalam keadaan statis atau diam dalam video dan hanya paperbag yang bergerak pada rentang durasi pergerakan tersebut. Ini membuktikan bahwa setelah Muhammad Nuh Al-Azhar menurunkan resolusi, ia kemudian menganimasi pergerakan paperbag. Belas 28.40. Ya, itu pada pukul 16:28.40 kita lihat, ya, zoom lagi, terus ya stop, jalanin, terus, ya itu paperback bergeser, iya, sejajar. Yang satu tadi ya, menjadi seperti yang di depan kita bergeser menutupi dari depan. Ya. Pada pukul 16:29 menit 50 detik WIB, Jessica Kumala Wongso dituduh mengambil sesuatu dari tasnya dan meletakkannya ke dalam cangkir kopi. Dapat diperhatikan bahwa akibat penurunan resolusi frame yang disengaja oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, semua objek diam maupun bergerak pada video menjadi kabur, di mana baik kontur atau bentuk maupun pola atau tekstur objek menjadi rusak sehingga tidak menyisakan fitur digital sama sekali. Ini dilakukan agar video rekayasa yang kabur itu dapat diedit untuk menciptakan pergerakan tangan Jessica Wongso dan menggiring hakim dalam memutuskan perkara sesuai narasi rekayasa yang telah dipersiapkan oleh Krishnamurti dan Tito Karnavian. Penurunan resolusi frame yang sangat brutal dari 1080p menjadi 960H, yang secara sengaja menghilangkan 1,5 juta piksel per frame, dari yang seharusnya 2 jutaan piksel per frame menjadi hanya 0,5 jutaan piksel per frame, membuat semua objek diam maupun bergerak menjadi kerdil. Sehingga ketika dilakukan upscaling atau pembesaran frame, algoritma replikasi piksel seperti Bicubic maupun Bispline menyebabkan semua objek kehilangan ketajamannya. Ini ditandai dengan mengaburnya tepi dari tiap objek pada video tersebut. Perusakan barang bukti digital ini merupakan perbuatan yang sangat barbar dan brutal yang dilakukan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto sebagai kaki tangan perekayasa dari Tito Karnavian dan Krishnamurti. Ya, 16:29.50 membuka di zoom in, gedein ya. Membuka dan kedua itu kelihatan kedua tangannya ya. Terus jalanin sampai selesai kegiatan, kita lihat waktunya terus. Ya, ada meletakkan sesuatu, habis itu dia meletakkan sesuatu di atas mejanya, di dekat dia, terus lanjut masih jalanin sampai tangannya selesai kegiatan. Terus yang kedua, ulangi yang meletakkan sesuatu di atas meja apa itu? Ya, Ulang lagi, pelan, dengan gerakan pelan. Ya, rekayasa digital pada kamera 7 dari pukul 15.57 WIB hingga pukul 17.17 WIB oleh Muhammad Nuh Al-Azhar, seorang polisi yang bekerja sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Mabes Polri, melibatkan penurunan resolusi dari 1920 x 1080 pixel, 1080p, menjadi 960 x 576 pixel, 960H. Penurunan resolusi yang drastis ini memiliki konsekuensi signifikan, menyebabkan objek diam maupun objek bergerak terlihat kabur dalam setiap frame.
Selain itu, manipulasi ini mengakibatkan penurunan jumlah piksel per frame dari sekitar 2 juta menjadi hanya sekitar 550.000 piksel per frame. Perubahan yang disengaja ini secara serius merugikan integritas, keutuhan, rekaman video, karena mengurangi kejelasan dan detail informasi visual yang ditangkap oleh kamera. Dengan menurunkan resolusi, detail-detail penting yang dapat menjadi vital untuk interpretasi dan analisis yang akurat hilang, yang mengarah pada kesalahan interpretasi oleh hakim, ahli hukum, psikolog, kriminolog, dokter forensik, dan toksikolog yang terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, tindakan menurunkan resolusi rekaman CCTV menggugurkan prinsip-prinsip forensik digital yang memprioritaskan preservasi dan representasi akurat dari bukti digital. Alih-alih menyajikan rekaman secara objektif dan tidak diubah, manipulasi seperti itu menyebabkan bias dan distorsi yang dapat mempengaruhi hasil dari proses hukum dan mengorbankan penegakan keadilan. Pada intinya, rekayasa digital yang disengaja pada rekaman kamera 7 merupakan pelanggaran luar biasa terhadap standar etika dan profesional dalam forensik digital. Hal ini tidak hanya merusak kredibilitas bukti yang disajikan tetapi juga menimbulkan kekhawatiran serius tentang integritas keseluruhan proses hukum. Oleh karena itu, penting untuk membongkar rekayasa semacam itu untuk memastikan proses hukum yang adil dan benar. Dalam hal ini, tindakan manipulasi CCTV dari Cafe Olivier oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto merupakan sebuah tindakan yang sangat memprihatinkan. Manipulasi semacam ini bukan hanya merugikan kasus terkait, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum secara keseluruhan. Tindakan mereka menimbulkan pertanyaan tentang kejujuran dan integritas lembaga penegak hukum, serta menyoroti perlunya reformasi yang mendalam dalam bidang forensik digital. Penegakan aturan yang ketat dan pengawasan yang lebih baik atas penggunaan teknologi forensik menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan manipulasi seperti ini di masa depan.